Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video seputar pilkada. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah cara pengisian model C hasil KWK Gubernur dan Bupati atau Wali Kota pada pilkada tahun 2024 ini. Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini. Nah baik, sebelum ke pengisiannya Bapak dan Ibu, ini adalah model C hasil KWK Gubernur ya. Ini ada 3 lembar ya. Lembarannya ini untuk model C hasil Gubernur. Kemudian yang ini adalah model C hasil KWK Bupati ya. Sama juga ada 3 lembar ya. Dan sama juga ya, formatnya juga sama Bapak dan Ibu ya. Hanya yang beda itu kodenya saja ya. Untuk lembarannya sama ya. Format isiannya juga sama ya, ada 3 lembar. Nah ini nanti untuk pengisiannya. Jadi untuk pengisian formulir model C hasil KWK ini, baik gubernur maupun bupati atau wali kota, itu menggunakan spidol nanti ya, yang sudah disediakan nanti di masing-masing TPS. Itu nanti ada spidol kecilnya ya. Kemudian pastikan angka ditulis secara rapi ya. Dan juga penulisan menggunakan angka biasa ya. Nah ini untuk acuan penulisannya Bapak dan Ibu, untuk tanda silang ya. Jadi ini untuk menyatakan kosong ya, menggunakan tanda silang atau X ya. Ini tidak menyentuh garis. Jadi X-nya ini di tengah tidak menyentuh garis pinggir-pinggirnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk 0 ya, ini angka 0 ditulis seperti biasa. Kemudian angka 1 ini garis lurus ya penulisannya. Kemudian angka 2 ditulis biasa, angka 3 ditulis seperti biasa juga, dan angka 4 ini ditulis bagian atasnya itu harus terbuka seperti ini ya. Angka 4-nya harus terbuka atasnya ya, seperti ini. Kemudian angka 5 ditulis biasa, kemudian angka 6 ditulis biasa, angka 7 ditulis seperti biasa ya, seperti ini. Namun jangan ada di tengahnya garis lagi ya, cukup seperti ini saja. Kemudian angka 8 seperti biasa dan angka 9 seperti biasa ya. Nah baiklah, kita langsung ke cara pengisiannya Bapak dan Ibu ya. Ini model C hasil KWK Bupati, namun sama saja nanti pada pengisian model C hasil Gubernur juga ya. Jadi format pengisiannya sama saja ya. Nah yang pertama di sini adalah hari ya. Pada hari ini Rabu, kemudian tanggal 27 ya, ditulis dengan huruf, kemudian bulan November tahun 2024. Kemudian nama kecamatan, kemudian nama desa, dan nomor TPS ya, silahkan ditulis menggunakan huruf kapital ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk waktu mulainya pada pukul 07.00, kalau dibuka pada 07 ya, atau jam 7 sampai dengan misalnya 13.00 waktu setempat untuk pemungutan suaranya. Dan kemudian untuk penghitungan suara jam 13.00 sampai dengan titik-titik ya, nanti disesuaikan Bapak dan Ibu apakah selesainya misalnya di hari yang sama atau hari berikutnya atau setelahnya ya, silahkan disesuaikan. Nah untuk pengisiannya di bawah pertama Romawi 1 adalah daftar pemilih dan pengguna hak pilih. Nah poin A di sini untuk data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti di DPT-nya ya dimasukkan ke sini sesuai dengan jumlah DPT yang diterima ya, yang ada di DPT. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah ini sebagai contoh ya, untuk laki-laki ada 223 dan perempuan ada 232. Jumlah totalnya 455. Nah kemudian untuk huruf B-nya pengguna hak pilih. Nah yang pertama untuk pengguna hak pilih yang ada di DPT. Nah Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk pengguna hak pilih DPT ini dilihatnya di daftar hadir DPT ya. Jadi daftar hadir yang terdaftar pada daftar pemilih tetap ya, atau DPT untuk daftar hadirnya. Nanti di daftar hadir itu ada laki-laki dan perempuan. Silahkan Bapak dan Ibu masukkan ke sini ya, sesuai dengan yang ada di daftar hadir.
Misalnya di sini adalah 213, kemudian ini untuk laki-laki dan perempuan 215. Jumlah totalnya adalah 428. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ya. Misalnya DPTB di sini ada 4 orang untuk laki-laki dan 3 orang untuk perempuan, jumlahnya ada 7. Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk ini itu sama ya. Untuk dilihatnya adalah di daftar hadir pemilih DPTB ya. Kemudian untuk nomor 3 adalah jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPK ya. Bisa yang menggunakan KTP ya. Nah, di sini untuk laki-lakinya ada 8 orang, perempuan 6 orang, kemudian jumlahnya adalah 14 orang. Untuk melihatnya adalah Bapak dan Ibu lihat di daftar hadir DPK ya. Nah, kemudian dijumlah oleh Bapak dan Ibu di poin 4 ini pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, artinya B1 yang ini, kemudian B2 yang ini ya, kemudian B3 yang ini, jumlah ke bawah ya. Ini untuk yang laki-laki ada 225, kemudian untuk perempuan ada 224 dan jumlah totalnya adalah pengguna hak pilihnya 449 ya untuk pengguna hak pilih. Kemudian selanjutnya adalah data penggunaan surat suara. Data penggunaan surat suara yang pertama adalah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% ya dari DPT di TPS. Nah, cara penghitungannya Bapak dan Ibu bisa menghitungnya melalui jumlah pemilih yang ada di DPT yang ini ya 455, kemudian dikali 2,5% dibagi 100. Nah, itu nanti ada jumlah surat suara berapa ya. Jadi nanti ditambahkan dengan jumlah DPT ini. Dan biasanya itu surat suaranya sudah ada cadangannya ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal terima saja. Adapun kalau tidak sesuai dengan tambahan 2,5%, jadi Bapak dan Ibu silakan dicatat apa adanya yang ada di sini yang diterima sesuai dengan kenyataan, dan Bapak dan Ibu bisa cantumkan nanti pada surat kejadian khususnya ya Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, misal di sini surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% yaitu 466. Nah, kemudian jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih ya 449. Nah, 449 ini harus sinkron dengan yang atas, jumlah pengguna hak pilih ya. Karena tidak mungkin jumlah pengguna hak pilih ada 449, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih misalnya ada 450, berarti kan lebih 1. Jadi ini harus sama ya, antara surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih. Nah, ini harus sama ya, harus sinkron. Kemudian yang ketiganya adalah jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Di sini tidak ada ya, disilang semuanya. Kemudian jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai ya, termasuk sisa surat suara cadangan ada 17. Nah, jadi totalnya adalah jumlah surat suara yang tidak terpakai ditambah dengan jumlah surat suara keliru coblos dan jumlah seluruh surat suara yang digunakan oleh pemilih, jumlahnya adalah 466 ya. Kemudian selanjutnya data pemilih disabilitas ya. Di sini jumlahnya laki-laki ada 2, perempuan ada 1, jumlahnya ada 3 ya. Ini sebagai contoh saja. Dan untuk data pemilih disabilitas ini sudah terinclude kepada jumlah pengguna hak pilih yang ini 449. Jadi yang di bawah ini hanya menerangkan saja bahwa dari 449 ini ya ada 3 orang yang disabilitas seperti itu. Kemudian kita ke lembar yang kedua ya. Nah, di sini seperti biasa yang di atasnya Bapak dan Ibu ya, diisi provinsi, kabupaten sampai ke TPS-nya. Nah, di sini lembar kedua ini adalah data rincian perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau gubernur ya, sama saja di lembaran gubernur nanti. Nah, ini perolehan rincian dari pasangan calon. Misalnya di sini 75, nomor calon 75 yang memperoleh suara itu sebanyak 149, dan pengisiannya ya Bapak dan Ibu seperti ini, seperti biasa di pemilu kemarin juga seperti ini ya. Kemudian yang tidak ada isinya kita buat garis Z seperti ini ya. Kemudian di sini adalah ini jumlah total per baris ya, ada 60. Kemudian baris kedua ada 60, baris ketiga ada 29 ya.
Kemudian ini untuk titik hitam-hitam ya Bapak dan Ibu, dihitamkan 1 di sini hitamkan ya, kemudian 4 ya, kemudian 9 di sini ada panduannya ya. Kemudian di bawah ini total terbilangnya 149 seperti itu menggunakan huruf kapital ya. Di bawah ini totalan dari atas ya, ada 149 ya, totalan dari atas ya. Yang kosong juga sama dibuat huruf Z ya, seperti itu di garis ya. Kemudian calon yang kedua juga sama mendapatkan 149 ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian yang ketiga juga sama mendapatkan 149, pengisiannya sama ya, seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian kita masuk ke lembaran yang ketiga, ini atau lembar terakhir, jumlah atau data suara sah dan suara tidak sah. Nah, pertama adalah jumlah seluruh suara sah. Ini adalah totalan dari lembar yang kedua ya. Lembaran dari yang kedua itu jumlah suara sah dari masing-masing calon dijumlah di sini. Jumlahnya ada 447 ya. Kemudian di sini ditulis hurufnya ya, atau terbilangnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah rincian perolehan suara tidak sah. Di sini ada 2 ya. Yang kosong dibuat seperti ini, kemudian yang tidak ada X ya, kemudian 2 ya, kemudian di sini juga 2 ya, kemudian dihitamkan seperti di lembar yang kedua tadi ya. Nah, di bawah ini adalah terbilangnya, kemudian di sini adalah jumlahan dari atas ya. Berarti jumlah suara tidak sahnya ada 2. Nah, total kemudian di huruf C-nya jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ada 449 ya. Jadi suara sah ditambah dengan suara tidak sah, totalnya ada 449. Di sini dibuat terbilang ya. Kemudian di bawahnya nanti ada tanggal ya, kemudian bulan dan tahun pada pemungutan atau penghitungan suaranya ya. Dan di bawahnya ini di masing-masing lembar jangan lupa juga ditandatangani oleh KPPS ya, berikut juga dengan para saksi ya dari masing-masing calonnya. Dikasih nama dulu, kemudian setelah itu ditandatangani ya oleh semua KPPS dan para saksinya juga. Nah, itulah video yang bisa dibagikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.